ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الدين. الصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Sampai detik ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Sampai detik ini kita masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa memaksimalkan ibadah kita meskipun dalam keadaan terbatas, dan mungkin banyak di antara kita yang masih khawatir dengan wabah yang masih merebak sampai detik ini. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir, semua penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab sejatinya penyakit wabah itu terjadi dengan izin Allah dan insyaallah pun akan berakhir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan ke haribaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, Nabi yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi lain mengajarkan kepada kita untuk berikhtiar sebagai manusia, sehingga apapun yang kita usahakan kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terserah Allah yang menetapkan hasilnya. Maka kita berharap mudah-mudahan semua ikhtiar kita selama ini dapat membuahkan hasil, dan mudah-mudahan semua mujahid-mujahid kemanusiaan yang membantu selama wabah ini diberikan balasan yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang mana hadis ini juga mengajarkan tentang doa yang diungkapkan oleh Nabi Musa alaihi salam tatkala beliau melewati Laut Merah lepas daripada kejaran Firaun bersama umatnya Bani Israel. Hal ini diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ala u'allimukum al-kalimat?" Wahai para sahabatku, maukah aku ajarkan kepada kalian kalimat, artinya doa, allati takallama biha Musa alaihi salam, doa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salam hina jawazal bahr, tatkala beliau melewati Laut Merah Israel bersama Bani Israel. Sahabat yang mendengarkan ungkapan baginda Nabi tersebut mengatakan, "Bala ya Rasulullah, ajarkan kepada kami ya Rasul." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Qulu," katakan, bacalah, "Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, bagimu segala puji, wa ilaikal mushtaka, dan kepadamu tempat mengadukan segala perkara, wa antal musta'an, dan engkaulah tempat meminta pertolongan, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, dan tiada daya dan upaya
melainkan semuanya terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala Al-Aliyyil Azim, zat yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nanti kalau misalnya nanti sampai di rumah ada paket data, Google nanti ya, supaya anda repot diulang-ulang, jadi bisa dihafal. Ya, mudah-mudahan nanti setelah wabah ini berakhir, inilah doa yang pertama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jangankan wabah ini berakhir, PSBB berakhir, doa ini yang patut kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini pembahasan fikih kita, alhamdulillah hampir 3 bulan kita istirahat ya. Mungkin ada yang sudah banyak lupa pembahasan-pembahasan kita. Ini pembahasan kita masih berkenaan dengan fikih salat. Ini yang aktual sekarang. Tadi saya dikirimkan berita, jadi dari WA, link berita dari seorang teman ya, tentang usulan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin tentang usulan kepada Majelis Ulama untuk mengeluarkan fatwa ya, tidak perlu bersuci ya. Jadi tidak perlu berwudu, tidak perlu tayammum ya. Langsung sholat saja ya, khusus bagi tenaga medis. Ya. Sehingga cuma temanya di atas itu, biasanya kalau berita itu kadang menarik dibaca kalau misalnya isinya itu atau judulnya itu menantang ya. Apalagi kalau misalnya seakan-akan kesannya negatif. Jadi kalau kita cuma baca judulnya saja, pasti kita mengatakan, wah ini kiai kok kayak gini gitu. Masa kiai mengusulkan tidak usah berwudu ya untuk tenaga medis untuk sholat. Bahkan tidak disebutkan tenaga medis yang di judulnya, nanti di bawah dibaca tenaga medis. Ya, bukan semua orang. Jadi memang kadang yang membuat berita itu, membuat spoiler seperti itu, tujuannya apa? Supaya kita baca habis. Kalau kita baca judul saja, apalagi link yang dibagikan cuma dibaca saja begitu, tidak dibaca beritanya, insya Allah bakal salah paham, muncul suuzon, bahkan boleh jadi keluar dari mulut kita caci maki. Ya. Makanya penting bagi kita untuk membaca sampai selesai, sehingga tidak muncul prasangka yang tidak baik. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana pandangan Islam tentang sholat tidak bersuci? Nah, ini jadi pembahasan kita. Karena kan kita masih bahas fikih sholat. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas beberapa bulan yang lalu, tapi tidak masalah karena ini ada masalah aktual, supaya kita semua paham mengapa beliau itu mengungkapkan hal yang seperti itu, ingin mengusulkan hal yang seperti itu khusus untuk tenaga medis. Bolehkah orang sholat tanpa bersuci? Kalau dalam Al-Quran, dalam hadis sepakat bahwasanya sholat ya, syaratnya harus suci daripada hadas dan najis ya. Jadi 4 mazhab pun sepakat berdasarkan Al-Quran dan hadis ya. Kalau masalah sholat, wudu ya, dalam Al-Quran sudah jelas ayat tentang wudu ya, dalam surah Al-Ma'idah. Kemudian selanjutnya masalah wudu lagi, dalam hadis Rasulullah mengatakan la salata liman la wudu'alah, tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Artinya tidak sah orang itu salat tanpa punya wudu ya. Ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kita masih bahas isi kitab ini ya, sifat salat Nabi SAW yang beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas sebenarnya, tapi kita baca sedikit bahwasanya berkenaan tentang salat tanpa berwudu. Ini salat tanpa berwudu, istilahnya dalam fikih itu salatun faqidut tahurain ya. Jadi salat faqidut tahurain, hilangnya 2 sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci. Tidak ada air untuk berwudu atau mandi,
kemudian tidak ada tanah untuk bertayamum. Bagaimana orang yang sholat dalam keadaan seperti itu? Dan ini pernah terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dalam kitab Sahih Bukhari. Ini panjang hadisnya, tapi kita baca terjemahannya saja. Ya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, innaha ista'arat min Asma kiladatan. Jadi pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha meminjam kiladah, kalung dari Asma. Ya, Asma ini anak juga dari Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah kan juga anaknya Abu Bakar. Asma juga anaknya Abu. Berarti dia meminjam kalung daripada saudarinya sendiri. Ya, jadi Asma binti Abu Bakar. Fahalakat. Tiba-tiba kalung itu hilang. Raib, tidak tahu di mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus, ya, di antara para sahabat meminta untuk mencari, minta tolong cari. Fawajadaha. Ternyata orang yang cari itu dapat. Ya, jadi ketemu itu kalung. Fa'adrakathumus shalah. Tiba-tiba masuk waktu salat. Walaysa ma'ahum ma'. Sementara ya, pada saat itu mereka tidak punya air sama sekali, tidak mendapati air. Jadi ini ada beberapa orang yang diutus oleh baginda Nabi tadi, ternyata sudah ketemu kalungnya, masuk waktu sholat, tidak dapat air. Ya. Dan pada saat itu belum turun ayat tentang tayamum. Ya. Belum turun ayat tentang tayamum. Fasallu, maka mereka sholat tanpa berwudu. Ya. Jadi sahabat yang tadi mencari kalung ini sholat tanpa berwudu. Karena belum ada perintah tayamum juga, mereka sholat saja karena sudah masuk waktu. Wa syakku dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengadukan perkara itu kepada Nabi. Pada saat pulang sampai di hadapan baginda Nabi disampaikan, ya Rasul, tadi kami sholat tidak wudu. Fa anzalallahu ayat at-tayammum, lalu inilah yang menjadi dasar turunnya ayat tentang tayamum. Ya. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi perintah tentang tayammum. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya ternyata pada masa Nabi pernah terjadi ada sahabat itu salat dalam keadaan tidak berwudu sama sekali. Ya, dan pada saat itu juga belum turun ayat tentang tayammum. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang hal itu. Artinya tidak disalahkan. Kenapa kau sholat? Tidak. Ya. Dan dalam hadis itu riwayat lainnya mengatakan bahwa Nabi itu memerintahkan sahabat yang tadi itu untuk i'adah, mengulang sholatnya. Ya. Sehingga berkenaan tentang ini sholat tidak berwudu, tidak bersuci, maka ulama 4 mazhab itu terbagi menjadi aqwal, beberapa pendapat. Karena patokan kita kan pasti 4 mazhab kan, ya. Tidak usah lagi tambah lagi yang satu mazhab yang lain, ya. Jadi 4 mazhab patokan kita. Ya, bagaimana menurut mazhab yang 4 tentang orang yang sholat itu tidak bersuci sama sekali, ya. Makanya ada istilah salat faqidut tahurain. Kalau dalam mazhab Syafi'i istilahnya menjadi hurmatan lil waqt, menghormati waktu. Ya. Sekarang kita bahas yang pertama menurut mazhab Abu Hanifah. Kalau menurut mazhab Abu Hanifah, kalau terjadi hal yang seperti itu, ya, misalnya kita dalam perjalanan, ya, kita misalnya tidak bisa berwudu, tidak ada air. Kita tayamum, betul bisa tayamum, tapi pakaian yang kita pakai misalnya kena najis, tidak pakai pakaian yang lain. Atau orang misalnya sementara ditambak, habis turun
di lumpur, campur dengan najis, kotoran dan lain sebagainya, tidak ada pakaian yang lain, sementara masuk waktu sholat, apa yang ia lakukan? Kalau menurut mazhab Abu Hanifah, orang ini ya pada saat itu tidak wajib sholat. Jadi masuk waktu, tidak usah sholat. Wa yajibu alaihi al-qadha, tapi wajib mengganti atau mengqadha sholatnya. Artinya nanti kalau sudah dapat air, sudah bersih pakaiannya, maka dia laksanakan sholat, ya, mengqadha atau mengganti sholatnya. Ya, misalnya sholat asar tadi, dia tidak bisa sholat, ya. Kenapa? Dalam keadaan kotor tadi. Kalaupun dia misalnya bertayamum, tetap pakaiannya kotor. Sementara kalau pakaian kotor kan otomatis bernajis, tidak sah sholat. Ya. Maka dalam keadaan seperti itu dia tidak sholat, tapi wajib mengqadha sholatnya. Misalnya nanti habis maghrib, baru dia sampai misalnya di rumah, bisa ganti pakaian dan lain sebagainya. Maka setelah sholat maghrib dia mengqadha sholat asar tadi yang ditinggalkan pada saat tidak bisa sholat tadi. Itu pendapat mazhab Abu Hanifah. Yang kedua, ya, pendapat mazhab Malikiyah. Ya, mazhab Malikiyah. Ini mazhab Malikiyah ini lebih bagus lagi kalau bagi orang yang malas. Kalau itu berpendapat bahwasanya kalaupun misalnya terjadi hal yang seperti itu, ya, la yajibu alaihi shalat, tidak wajib atasnya dia untuk salat. Jadi tidak wajib baginya untuk salat, ya, wala yajibu alaihi alqada, dan tidak wajib mengqadha. Berarti tidak salat sama sekali, ya. Tidak mengqadha juga. Ini menurut mazhab Malikiyah. Nah, ini bagus diambil ini bagi yang malas-malas kan. Di kotor ditambak, maka itulah kadang ada petambak itu tidak salat sama. Kenapa kok tidak salat nih? Saya ambil pendapat mazhab Malikiyah. Ya, tidak wajib dia sholat. Kenapa? Karena hadis jelas mengatakan bahwasanya tidak sah sholat bagi orang yang tidak punya wudu atau pakaiannya bernajis. Tidak wajib dia sholat, ya, tidak sah sholat. Karena menurut mazhab Malikiyah, suci, ya, dari hadas dan najis itu bukan merupakan syarat sah sholat, tapi syarat wajib sholat. Artinya apa? Dia memang tidak wajib sholat karena syarat wajibnya tidak terpenuhi. Ini menurut Imam Malik. Ya, jadi mazhab Malikiyah utamanya Imam Malik berpendapat kalau terjadi yang seperti itu sudah tidak usah sholat, tidak usah juga mengqadha. Berarti tidak sholat sama sekali. Meskipun dikomentari oleh seorang ulama mazhab Malikiyah, jadi pengikut mazhab Malikiyah belakangan, namanya Imam Al-Qarafi. Beliau berpendapat bahwasanya sebenarnya saya lebih memilih suci daripada hadas dan najis itu bagian daripada syarat sah salat, bukan syarat wajib salat, gitu ya. Tapi intinya dari pendapat Imam Malik sendiri itu menganggap bahwasanya ya suci daripada hadas dan najis itu merupakan syarat wajib salat. Artinya nanti wajib salat kalau dia suci dari hadas dan najis. Ini ya, berarti kalau mazhab Malikiyah tidak salat sama sekali. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut mazhab Asy-Syafi'iyah. Kita belakangan Syafi'iyah dulu. Mazhab Hanabilah, ya, yang dipelopori Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mazhab Hambali pendapatnya apa? Yajibu alaihi shalah. Wajib atasnya untuk salat. Ya, jadi kalau menurut mazhab Hanabilah wajib atasnya untuk salat. Wala yajibu alaihi al-qadha, tapi tidak wajib untuk diqadha. Kebalikannya mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab Abu Hanifah kan tidak salat diqadha. Kalau mazhab Hanabilah, Hambali, dia wajib salat, tidak perlu diqadha. Ini artinya dalam keadaan kotor seperti itu dia tetap sholat. Ya, dalam keadaan kotor seperti itu dia tetap sholat. Misalnya tenaga medis tadi, ya, dalam keadaan misalnya itu celananya sudah dia buang air di situ,
Masuk waktu sholat, sudah sholat dengan pakaian yang seperti itu. Ya. Dia sholat dan tidak wajib mengqadha. Artinya nanti kalau sudah pakaiannya bersih, sudah ganti pakaian, tidak perlu diganti lagi. Sholatnya yang tadi dikerjakan. Jadi karena sudah dikerjakan pada saat masuk waktu. Yang terakhir, jadi alasan daripada mazhab Hambali mengungkapkan hal yang seperti itu, dia wajib sholat pada saat itu karena memang ayat mengatakan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu kewajiban bagi seorang yang beriman dan waktunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya masuk waktu wajib baginya untuk sholat. Dalam keadaan apapun tetap wajib. Apakah dia dalam keadaan kondisi bernajis atau tidak, masuk waktu dia wajib sholat dan tidak wajib mengqadha. Ini juga sama halnya sama seperti orang yang misalnya sholat, ya, dia itu bisa berwudu, pakaiannya bersih, akan tetapi syarat-syarat yang ada di dalam sholat itu tidak bisa terpenuhi, seperti misalnya berdiri bagi yang mampu, menghadap kiblat, ya. Maka dalam keadaan seperti itu sama dengan itu tadi ya kondisinya. Ambil tadi pendapat daripada yang 3 mazhab tadi. Kemudian terakhir menurut mazhab Syafi'iyah, kalau terjadi hal yang seperti itu maka dia wajib sholat pada saat itu, ya. Jadi yajibu alaihi sholat, wajib atasnya untuk sholat, wa yajibu alaihi al-qadha, dan wajib juga dia mengqadha atau mengganti sholatnya. Jadi dua-duanya dikerjakan. Masuk waktu sholat, sudah bersih pakaiannya, kembali diulang sholatnya. Nah ini, jadi dua-duanya diambil, ya, supaya tidak ragu. Jangan sampai yang pertama tidak sah, dia sholat tidak berwudu, akhirnya diqadha lagi, ya. Intinya ini mengambil dua pendapat ini, menurut mayoritas ulama inilah pendapat yang paling hati-hati. Jadi meskipun kita mau ambil di antara 4 tadi, pilih salah satunya, kita mau pilih silahkan, ya. Tapi rata-rata kita di Indonesia itu pengikut mazhab Syafi'iyah, karena ulama, ya, yang menyebarkan Islam di Indonesia itu rata-rata ulama dari mazhab Syafi'iyah, ya, berasal dari Yaman, dari Hadramaut. Makanya Yaman itu kan mayoritas Syafi'iyah semua, ya. Adapun Syiah sedikit sekali, ya, Syiah, tapi mayoritas Syafi'iyah. Makanya wajar terpengaruh kultur budaya kita dengan budaya Syafi'iyah di Indonesia, karena menyebarkan Islam di Indonesia itu, ya, ulama dari Yaman, para habaib, ya, gitu ya. Jadi 4 pendapat tadi. Nah, berarti usulan dari mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia yang sekarang menjadi Wakil Presiden Indonesia itu tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya merujuk kepada pendapat 4 mazhab. Cuma kita yang kadang yang bacanya setengah-setengah, emosi, ya. Kadang ada yang muncul tuh, oh, kakek ini sudah pikun dan lain sebagainya kan. Waliyazubillah. Tidak mungkin beliau menjadi ketua majelis ulama kalau misalnya tidak mempunyai kecakapan, ya, dari segi keilmuan dan akhlak. Justru kita ini yang kadang banyak orang yang berilmu tapi kurang akhlak, akhirnya terjadi tuh caci maki yang keluar dari mulut kita. Nah ini, jadi penting bagi kita untuk menjaga etika, ya, jangan sampai terprovokasi, karena kadang media yang memprovokasi kita, ya. Dibuatnya narasi sedemikian rupa, judulnya seperti itu, isinya nggak seperti itu, ya. Belum lagi hoax-hoax yang muncul, ya, seakan-akan umat Islam ini ingin diadu domba antara satu dengan yang lain. Kalau negara kita hancur, kita terjadi perang saudara, yang diuntungkan siapa? Ya, yang tidak suka dengan Islam itu sendiri. Makanya penting bagi kita untuk menjaga ini semua, ya. Jadi itu. Jadi saya rasa clear ini, ya. Tidak lagi permasalahan masalah sholat itu tidak berwudu, tidak bertayamum, ya, bagi tenaga medis. Makanya beliau mengajukan itu usulan saja. Majelis ulama mau keluarkan fatwa atau tidak, tetap ada, ya, catatan daripada ulama 4 mazhab yang bisa jadikan pegangan. Cuma karena ini masuk kategori fikih kontemporer, ya, tidak ada pada masa Nabi orang pakai baju hazmat, ya. Andai kata pada masa Nabi ada orang pakai baju hazmat, sudah ada, tidak perlu lagi dibahas,
Ya, tanpa keluar fatwa pun sudah berlaku itu. Cuma karena ini orang pakai baju hazmat sampai berjam-jam dia pakai itu, bahkan buang air di situ karena pakai misalnya popok, ya, otomatis kan kotor. Tidak mungkin dia sholat dalam keadaan seperti itu. Bingung juga. Saya ini muslim, bagaimana saya melaksanakan perintah agama? Ya, jangan sampai dia tidak sholat sama sekali. Makanya minta untuk keluarkan fatwa. Itu tadi mengkaji dengan pendapat-pendapat ulama yang sudah ada. Kondisinya beda. Ya, kalau dulu seperti itu, sekarang kondisinya seperti ini. Pakai baju hazmat tadi, kemudian tenaga medis tadi, ya tidak apa-apa dia sholat dalam keadaan seperti itu. Silahkan pilih, apakah dia mau sholatnya pada saat itu juga, masuk waktu kemudian mengqadha. Kalau misalnya berpegang kepada mazhab Syafi'iyah. Nah, ini, ya, insya Allah nggak bakal muncul lagi yang namanya fitnah. Karena biasanya kadang kita yang lebih cepat terpancing, terpengaruh itu yang nggak paham. Ya, karena bacanya kurang, ngajinya kurang juga, ya ditambah lagi juga misalnya ada rasa sakit hati dan lain sebagainya, atau kebencian yang mendalam, ya, maka dalam keadaan seperti itu boleh jadi ini yang bisa membutakan hati kita. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yawmamma. Cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Siapa tahu nanti menjadi musuhmu. Wa abghid baghidaka haunamma. Bencilah orang yang kamu benci sekedarnya saja, jangan berlebihan juga. Ya. Karena kalau kita bencinya buta, cinta buta juga tidak bagus, benci juga buta tidak bagus. Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Boleh jadi orang yang paling kamu benci nanti akan menjadi orang yang paling kamu cintai. Ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin, kata Allah. Jangan sampai lantaran kebencianmu terhadap suatu kaum, seseorang, ansaddukum, jadi untuk menghalangi kamu, alla ta'dilu, untuk berlaku adil. Ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Ya, jangan sampai lantaran kebencianmu terhadap suatu kaum itu menghalangimu untuk berlaku adil. Ya. I'dilu, berlaku adillah. Wa aqrabu littaqwa, karena orang yang adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi kalau tidak suka, ya sekedarnya saja, jangan terlalu tidak suka betul, ya. Begitu pula sebaliknya, kalau terlalu suka, jangan juga terlalu fanatik, karena bahaya juga, ya. Apalagi fanatik buta, akhirnya yang terjadi adalah pembodohan. Itu saya rasa itu, ya. Jadi berkenaan tentang salat, dalam mazhab Syafi'i itu yang namanya salat yang seperti itu namanya salat hurmatan lil waqt, menghormati waktu. Artinya dia salat pada saat itu tidak berwudu, tidak tayammum, tidak dalam keadaan kotor seperti itu, hanya untuk menghormati waktu saja. Karena wajib salat. Tapi nanti dia mengqadha. Kenapa? Karena syarat tadi belum terpenuhi. Ya, akhirnya dia mengqadha, mengulang salatnya setelah dia bersuci. Saya rasa itu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini. Ada pertanyaan mungkin, kalau ada ya dipersilahkan, karena lama sekali kita nggak ngaji nih. Bapaknya dulu, ya. Iya. Bagaimana kalau orang yang sakit, sementara kita kalau sholat itu tidak bisa berdiri, duduk tidak bisa duduk, Iya. berbaring, maka kita pakai isyarat. Iya. Bagaimana wudhunya ketika orang yang benar-benar tidak bisa bergerak? Apakah sah jika ia minta tolong wudhunya itu kepada orang lain seperti membasuhkan muka? Iya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah buang air kecil. Bagaimana hukumnya? Kami pernah mengalami saya sendiri ketika di pos bulan itu, kalau kencing itu dia ada semacam uap itu, uap karena mungkin terlalu dingin. Kalau mengenai uap itu mengenai pakaian, apakah termasuk najis atau bagaimana? Terima kasih. Oh iya. Jadi kencingnya menguap gitu, ya. Ya, ada semacam asap abu. Oh iya. Karena dingin, ya. Iya. Jadi ini pertanyaan pertama bagus ini. Ada kaitannya juga dengan pembahasan kita sebenarnya. Bagaimana orang yang misalnya sakit, koma, takutlah koma, atau misalnya dia itu misalnya ya taruhlah misalnya kena stroke, hanya beberapa anggota tubuhnya yang bisa bergerak, kakinya misalnya lumpuh, ya. Maka dalam keadaan seperti itu bagaimana cara dia untuk bersuci? Maka tidak masalah dia diwudukan oleh orang
lain. Jadi dia tetap wajib untuk berwudu, jangan langsung tayamum. Jadi dia wajib untuk berwudu karena masih air. Ya, kecuali kalau sakitnya itu pada anggota wudu yang kalau dia terkena air menyebabkan dia semakin parah, maka boleh dia ditayamumkan. Dan yang mentayamumkannya itu ya boleh misalnya keluarganya, anaknya, ya. Tapi kalau jangan istrinya, karena istrinya kan muhrim, ya. Istrinya kan kalau kita bersentuhan dengan istri kan batal wudu. Ya, maka sia-sia dia. Maka anaknya misalnya atau orang lain yang bukan muhrim yang mewudukan dia. Ya, anggota wudunya dibasuh. Kalau misalnya khawatir nanti kalau anggota wudunya tadi itu ada impus dan lain sebagainya kan tidak mungkin dicabut, maka boleh diganti dengan tayamum. Itu. Kemudian dia sholat semampunya. Kalau mampu berdiri silahkan berdiri, tidak mampu berdiri silahkan duduk dan lain sebagainya. Gitu ya. Sama juga kaitannya dengan orang yang ini kadang terjadi, orang operasi. Ya. Orang yang operasi. Kalau orang yang operasi kan otomatis dia tidak sadar. Misalnya waktu asar dia operasi, selesainya itu maghrib. Maka yang dia lakukan ya otomatis mengqadha sholat yang ditinggalkan pada saat dia operasi. Ya, nanti sadar misalnya, kemudian dia laksanakan sholat yang ditinggalkan. Tetap wajib dia melaksanakan sholat. Atau misalnya dia ini dipasangi kateter misalnya, ya kan? Pasang kateter kan biasanya di rumah sakit orang dipasangi seperti itu. Ini kan najis ini, ya najis. Ya otomatis tetap dia wajib sholat dalam keadaan seperti itu. Ya, silahkan sholat dalam keadaan seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya dia berwudu silahkan berwudu, ya. Kemudian sholat dalam keadaan seperti itu. Ini isyarat bahwa memang sholat itu saking pentingnya tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau misalnya kita ya buang air kecil di tempat yang dingin, kemudian ya, biasanya berasap atau kayak mengembun gitu ya. Jadi kemudian asapnya itu terkena pakaian, maka sejatinya ya sebenarnya itu kalau misalnya diyakini bahwa itu misalnya bagian daripada air kencing tadi terkena pakaian, karena kalau basah misalnya, maka dia itu dianggap najis, sama dengan percikan ketika kita buang air. Tapi kalau tidak basah, ya hanya kayak angin uapnya saja, ya misalnya kencing itu kita buang air, ya tidak terkena pakaian, tapi dia menguap misalnya kemudian kena asapnya tadi, maka itu tidak merupakan najis. Ya, maka kita yakinkan diri kita. Ya. Jadi yang penting tidak terpercik ke pakaian, insya Allah itu bukan merupakan najis. Kalau dia menguap seperti itu, ya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi itu ya. Jadi silahkan sholat dalam keadaan seperti itu. Cuma kita perlu ketahui bersama supaya kita hilang daripada keraguan, penting bagi kita untuk menuntaskan buang air kecil. Jadi kalau kita kencing, usahakan tuntas dulu, baru kasih masuk dari resleting itu tadi. Jangan nanti belum selesai sudah masuk. Ya. Jadi istinjanya ketika kita buang air kecil penting. Bahkan dalam adab diajarkan kepada kita etikanya seperti apa. Dianjurkan untuk at-tanahnu wan natr salasan. Berdehem-dehem 3 kali. Kemudian dianjurkan bagi kelebihan juga 3 kali saja. Karena bahaya juga kalau sampai berkali-kali. Ya, 3 kali saja. 3 kali diyakini, jadi ditekan. Kalau diyakini sudah selesai, sudah tuntas, maka baru dia cuci, istinja. Insya Allah itu tidak akan keluar lagi. Kecuali kalau misalnya orang yang punya penyakit beser, ya misalnya ya sudah diurut-urut begitu, tapi masih keluar juga. Sementara sholat keluar, maka ini dimaafkan. Ya, dimaafkan. Karena memang tidak bisa, tapi tetap dia dianjurkan kalau ada penyakit seperti itu sholatnya pakai popok. Ya, jadi kalau dia pakai popok, ya otomatis kalaupun dia keluar sementara sholat tidak masalah, karena otomatis memang sudah menjadi penyakit itu, uzur ya, yang dibenarkan oleh syariat. Tapi kalau kena pakaian ini yang bernajis tadi, maka otomatis tidak sah sholatnya. Makanya orang pakai popok. Sama seperti orang yang bawa kateter tadi, sama ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Masih ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua Ustaz, ini agak lenceng dari pembahasan. Ya. Yang pertama, berkaitan dengan kondisi kita saat ini, sholat, di mana kita sholat menggunakan masker. Saya ingat waktu itu Ustaz menyampaikan rukun anggota tubuh yang harus mengenai lantai. Di antaranya adalah hidung dan hidung terutama. Iya. Saat ini kan kita dianjurkan oleh pemerintah menggunakan masker. Masker. Tapi saya ingat waktu itu saya menyampaikan perihal ada jamaah perempuan yang menggunakan masker ini. Iya. Apa canda? Iya. Seyogyanya kan di situ kan Iya. perempuan semua dilepas. Iya. Pun pada saat menggunakan masker ini, Iya. selama ini saya seperti ini. Iya. Saya. Iya. Dan hari ini saya menyaksikan sendiri imam sholat saya Ustaz Arman tidak menggunakan masker. Nah, tolong dijelaskan, mungkin ini bisa mewakili teman-teman di sini. Iya. Teman-teman di sini kan semuanya begini. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, apa hukumnya sholat itu pandangan tidak melihat ke tempat sujud, tapi melihatnya ke atas. Iya. Saya menyaksikan sendiri imam sholat di batalion tempat saya dinas. Imam, saya yakin imam itu kategorinya mereka minimal mengerti tentang hukum sholat. Tapi saya tidak sengaja melihat pada saat dia sholat sunat Melihat ke atas. yang bersangkutan dan ke sana gitu. Iya. Aman nih penjelasannya Ustaz. Iya. Ini pertanyaannya bagus juga, aktual juga ini pertanyaannya. Sholat menggunakan masker. Karena yang kadang saya ditanya, Ustadz pakai masker, ini saya pakai dalam waktu tertentu juga. Karena kalau pengajian begini saya pakai begini, aduh aneh sekali. Pas biasanya. Jadi sebenarnya hadis mengungkapkan, ya, dalam hadis dikatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasjuda ala sab'ati a'zum. Nabi memerintahkan kami untuk bersujud kepada 7 anggota tubuh. Ya, yang pertama adalah al-jabha, dahi. Ada catatan di situ dalam hadis, wa asyara ila anfi, Nabi mengisyaratkan kepada hidungnya juga. Jadi ini satu paketnya, jabha dengan anfun, hidung, ya. Kemudian yang kedua adalah, ya, kaffain, kedua telapak tangan. Jadi ketika sujud tanah. Kemudian yang ketiga rukbatain, ya, rukbatain, kedua lutut. Kemudian, ya, kedua telapak kaki, ya, rijlain, kedua telapak kaki. Nah, ini cukup 7 ya? 7. Sekarang muncul pertanyaan, kan dipermasalahkan ini yang pertama al-jabha. Karena yang disebutkan oleh sahabat di situ adalah al-jabha, dahi. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa ada lagi wa asyara ila anfi, Nabi memberikan isyarat kepada hidungnya. Maka ulama memaknai hadis ini ada 2 macam. Yang pertama menganggap bahwasanya dahi dengan hidung itu satu paket, dua-duanya harus menempel pada tempat sujud. Artinya wajib. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, ulama menafsirkan hadis ini bahwasanya Nabi itu, ya, memerintahkan untuk bersujud, jabha ini harus rapat ke tempat sujud, sementara anfun hanya dianjurkan karena hanya diberikan isyarat. Karena tidak disebutkan dalam hadis, cuma diisyaratkan dengan tangannya Nabi menunjuk hidungnya. Jadi jabha, tapi hidung juga ditunjuk. Artinya yang wajib itu jabhanya, tapi anfun, hidung itu sunnah. Artinya kalaupun dia pakai masker tertutup, tidak menyentuh langsung tempat sujud, itu tidak masalah. Ini pendapat yang kedua. Sekarang kita ambil di antara 2 pendapat ini, kita ambil pendapat, ada lagi pendapat yang ketiga. Al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari perbedaan pendapat yang 2 tadi berbeda, itu hukumnya sunnah. Bagaimana caranya? Ya, caranya kita tetap misalnya sholatnya dahi menempel, hidung menempel, masker tetap dipakai karena memang protokol kesehatan. Maka dalam keadaan seperti itu silahkan mulut saja yang ditutup. Nanti kalau sujud insya Allah ini menempel, ini menempel. Itu bagi yang khawatir. Kalau ambil pendapat yang pertama, dua-duanya wajib, jabha dengan hidung. Kalau menganggap itu sunnah, ambil pendapat yang sunnah, ya silakan pakai saja, ya. Kenapa saya tidak pakai?
wah repot kalau misalnya imam suaranya harus lantang kemudian pakai masker, waduh, malah sengau kedengaran kan? Ya. Nah itu makanya saya tidak pakai. Makanya saya ini bukan formalitas. Ya kalau saya sholat sunnah saya pakai. Tapi kalau sudah imam, tidak saya pakai. Karena pertimbangannya memang ya, bacaan, qiraat itu rukun sholat. Nah ini kadang ada yang guyon juga. Anu Ustaz, ada rukun baru dalam sholat, wajib pakai masker katanya. Wajib cuci tangan. Jadi ini katanya rukun baru. Nah, jadi bukan. Makanya kita dikatakan wajibnya di sini bukan wajib secara syariat, ya. Artinya untuk kemaslahatan, kemudian standar, yaitu. Jadi seperti itu ya. Jadi silakan mau pakai, ambil menganggap itu sunnah. Yang masa itu kok maskernya nutup begini. Mukanya juga kelihatan, enggak sampai kan? Itu yang masalah itu. Tapi kalau misalnya hidungnya, berarti ambil pendapat yang sunnah tadi. Hidung itu sunnah, ya. Kalau yang begini, berarti dia ambil pendapat dua-duanya, gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, masalah apa tadi? Oh ya, imam yang menghadap ke atas atau menoleh-noleh lah matanya kan? Sebenarnya kita sholat gitu. Kebetulan yang sering imam, iya. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas bahwasanya sunnah ya, yang dianjurkan dalam sholat adalah menghadap ke tempat sholat. Jadi pandangan ke tempat sholat. Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menengadahkan wajah ke langit. Ya, bahkan sampai dilaknat oleh Nabi. Ya, mudah-mudahan matanya buta. Ya. Artinya apa? Ketika kita sholat menghadap kepada Allah, kita harus pakai etika, punya etika terhadap Allah. Kita saja sama komandan saja tidak berani kita lihat, ya. Tidak berani kita lihat kan? Kalau komandan ngomong tunduk kita, ya. Jadi apalagi kalau misalnya Allah, makanya salah satu adab ketika kita sholat itu ya kita menunduk, bentuk kekhusyuan kita, ketundukan kita kepada Allah. Tapi kalaupun menghadap ke langit, ya matanya ke langit, apalagi kemana-mana, ya, dibacanya tulisan di atas semua. Ya. Nah, ini bisa merusak kekhusyuan di dalam sholat, gitu ya. Jadi bisa merusak. Jadi paling tidak hukumnya makruh. Orang yang sholat itu matanya kemana-mana. Memejamkan mata sudah pernah kita bahas. Ya, memejamkan mata kalau itu membuat lebih khusyuk maka dianjurkan. Tapi kalau memejamkan mata kemudian terbayang misalnya yang aneh-aneh, wah, jangan. Ya. Jadi kalau misalnya membuat lebih khusyuk tidak masalah. Jadi apa yang membuat kita lebih khusyuk? Tapi otomatis kalau matanya kemana-mana tidak bakal khusyuk. Makanya kita juga pakai pakaian jangan yang aneh-aneh juga, yang sablonannya di belakang macam-macam kan. Takutnya nanti mengganggu orang yang sholat di belakang kita. Ditulis tulisannya macam-macam kan. Ya. Jadi misalnya apa? Pencinta janda misalnya kan. Kan repot yang baca di belakang gitu. Atau ya macam-macam lah kan. Jadi jangan sampai ya, karena itu bisa mengganggu orang sholat. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi karena mungkin sudah mau masuk waktu ya. Kita tutup dengan membaca doa penutup kafaratul majlis. Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.